Masa ada orang non muslim bilang assalamualaikum nggak boleh dijawab? Di kitab kuningnya ada kok begitu. Etis nggak? Ada orang assalamualaikum dibiarin aja, kita buang muka. Assalamualaikum oke, buang muka. Di kitab kuning gimana jawab? Ada. Mengatakan Apabila ada orang non muslim mengucapkan assalamualaikum, maka tidak boleh dijawab. Kalaupun dijawab, jawabannya alaikassalam. Alaikassalam itu mampus buat kamu. Apa seperti itu ajaran Islam? Itu kan kitab kuning, karangan manusia, penuh dengan kesombongan. Oke. Ada orang non muslim kelaparan, dikasih makan pahala nggak ada pahalanya, malah dosa. Ya. Manusia kelaparan bilangnya dosa. Aceh kena tsunami yang bantu orang Amerika juga kok. Gimana sih? Orang Israel mereka orang muslim. Jadi kalau ada negara non muslim yang kena bencana, jadi kau biarkan yang nggak usah kamu bantu. jadi alasan kemanusiaan pastinya ya. Iya dong. Kan lucu jadinya, nggak malu gitu. Aceh dibantu kok, Australia juga bantu, Jepang juga bantu muslim semuanya. Masa ada negara yang non muslim karena tsunami kita tidak boleh membantu karena nggak ada pahalanya? Akhirnya saya tanya, nah kalau yang kelaparan, anjing kelaparan, saya kasih makan ada pahalanya nggak? Kalau itu mah ada. Astagfirullahaladzim. Ya, shalom saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Dan saya berdoa saudara-saudara senantiasa sehat selalu dan diberkati oleh Tuhan ketika saudara menyaksikan video ini. Dan kali ini kita akan membahas bagaimana Profesor Ustadz Buya Syakur begitu marah dan kesal dengan buku yang dia pelajari dan dia pahami selama ini. Karena di dalam buku itu, ya nanti kita lihat di videonya, bagaimana dia menemukan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan akidah agama, terlebih lagi agama Islam. Seperti apa pernyataan Ustadz Buya Syakur, bahkan dia sangat mendidih ketika dia menjelaskan hal itu. Mari sama-sama kita saksikan video berikut ini. Kalau sebagai pendakwah, apakah kita bisa menyalahkan agama, bukan menjelekkan, menyalahkan agama lain? Misalnya, Tapi kita membela Islam juga bukan dengan perkataan, dengan perbuatan dong. Bukan dengan perkataan. Semua orang juga bisa kalau dengan membela perkataan. Yang susah kan membela dengan perbuatan. Itu yang jadi persoalan. Sekarang Anda membela Islam. Di mana Anda membela anak yatim sebelah rumah sampai nggak sekolah, kau biarkan saja, itu membela Islam. Nah, jadi yang disebut sebagai membela Islam yang sejati itu adalah ketika kita memperhatikan orang-orang yang butuh bantuan, orang-orang miskin, anak-anak terlantar, orang-orang yang butuh bantuan pendidikan, yang butuh bantuan makanan, menegakkan keadilan, mencintai sesama manusia. Itulah yang disebut sebagai membela Islam yang sejati. Oke, kita lanjut. Itu persoalannya. Itu janda, kau biarkan saja membela Islam. Hanya karena tidak sholat, maka tidak kau bantu gitu. Saya tidak mengerti seperti apa. Hanya gara-gara nggak sholat, tidak orang itu tidak dibantu gitu. Ini kan jadi persoalan masalahnya. Masa ada orang non muslim bilang assalamualaikum nggak boleh dijawab? Di kitab kuningnya ada kok begitu. Etis nggak? Ada orang assalamualaikum dibiarin aja, kita buang muka. Assalamualaikum oke, buang muka. Di kitab kuning gimana jawab? Ada. Mengatakan Apabila ada orang non muslim mengucapkan assalamualaikum, maka tidak boleh dijawab. Kalaupun dijawab, jawabannya alaikassalam. Alaikassalam itu mampus buat kamu. Apa seperti itu ajaran Islam? Itu kan kitab kuning, karangan manusia, penuh dengan kesombongan. Ini kitab-kitab kesombongan ini dikarang pada zaman kejayaan Islam. Dan pada umumnya negara-negara yang sedang ngetop itu kan sombong-sombong. Seperti Donald Trump kan Amerika US first.
Jadi kesimpulan apapun hukumnya, apapun itu ya dikembalikan ke logika dan pikiran kita ya, Bu Iya ya. dong, kalau tidak ngapain lo kasih otak sama kita, mau dianggurin aja gitu, nggak dipakai gitu. Orang begini, jadi orang tuh malas berpikir ya. Ketika orang Islam saya nanya, milih kita bikin negara sekuler apa negara agama? Mereka bilang negara agama. Tapi ketika kata orang, lu mau tinggal di mana? Mau tinggal di negara sekuler? Enak kata negara sekuler. Aneh kan? Ya iya, semacam itu. Jadi, ya itulah persoalannya. Jadi sampai orang yang non muslim salam aja menghormati. Kalau dalam Al-Qur'annya wa idza huyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha bi mithliha. Kalau ada orang mengucapkan salam, kita hormati lebih dari itu atau minimal samalah. Ini nggak boleh, kita punya begitu. Padahal di Al-Qur'annya tidak menyebut yang mengucapkan salam muslim atau tidak. Nggak ada urusan. Dan sekarang yang lucu, ada orang non muslim kelaparan dikasih makan pahala nggak ada pahalanya, malah dosa. Ya, manusia kelaparan bilangnya dosa. Aceh kena tsunami yang bantu orang Amerika juga kok. Gimana sih? Orang Israel mereka orang muslim. Jadi kalau ada negara non muslim yang kena bencana, jadi kau biarkan yang nggak usah kamu bantu. Jadi alasan kemanusiaan pastinya ya, Bu Iya, ya. iya dong. Kan lucu jadinya. Nggak malu gitu. Aceh dibantu kok. Australia juga bantu, Jepang juga bantu, muslim semuanya. Masa ada negara yang non muslim karena tsunami kita tidak boleh membantu karena nggak ada pahalanya. Akhirnya saya tanya, nah kalau yang kelaparan, anjing kelaparan, saya kasih makan ada pahalanya nggak? Allah itu mah ada. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah dapat ilmu baru. Ternyata ada binatang lebih mulia dari manusia. Ya tidak logis dong semacam itu tuh. Ya itu banyak penganut agama itu terjebak ya sehingga dalam hukum-hukum ini dosa halal haram dan lain-lain sehingga melupakan untuk berpikir ini berpikir yang logis gitu. Ya, kita telah mendengarkan bahkan menyaksikan bagaimana ulasan Profesor Ustadz Buya Syakur mengenai buku kuning yang dia jelaskan ketika dia sedang berdiskusi dengan seorang perempuan yang bertanya kepadanya. Dan memang sangat mengerikan sekali ya, karena ketika kita mendengarkan isi daripada buku ataupun bisa dikatakan hadis ya, karena itu pengantar dari sebuah kitab. Dan memang sangat mengerikan sekali kalau ada orang-orang kafir mengucapkan salam kepada mereka dan mereka membalas tidak sewajarnya. Padahal ya sekalipun mereka menyebut-nyebut orang di luar agama Islam itu kafir, tapi dia manusia. Manusia lebih baik daripada binatang. Bahkan sekalipun kita berbeda keyakinan atau agama, tetapi yang namanya sesama manusia itu pastilah punya perasaan, dan kalau ada orang yang susah sekalipun tidak seiman, maka manusia itu wajib membantu dan menolong. Tetapi hanya karena mengucapkan salam, ya karena tidak seiman, maka mereka membalasnya dengan kutukan. Ini benar-benar sangat gila, sangat parah, dan benar-benar ya tidak masuk akal ajaran agama seperti itu. Itulah kesulitannya kita mengajak orang berpikirnya susah. Makanya saya berulang, saya berceramah, saya ya bikin YouTube, ngaji. Itu bukan lagi membagikan ilmu. Ilmu maka ada habisnya kok. Aku juga dikasih ilmu nggak banyak, nggak apa oleh Allah kok. Tapi ketika setelah mendengar pengajian lalu orang itu berpikir, berarti saya berhasil. Ketika aku nambah ilmu, aku masih gagal. Tapi ketika aku berpikir, aku berhasil. Waduh, jadi kuncinya sebenarnya untuk merangsang agar kita berpikir saja. Iya, itulah kira-kira. Itu ceramah yang baik sebenarnya, bukan ceramah yang membatasi. Awas, hati-hati, itu bid'ah loh ya. Sekali lagi kita ingat ya teman-teman. La dina liman la akalahu. Tidak ada suatu agama bagi orang-orang yang tidak menggunakan akal sehatnya.
Itu ceramah yang baik sebenarnya, bukan ceramah yang membatasi. Awas hati-hati itu bid'ah loh ya. Gitu. Jadinya kita takut nanti berpikir nanti malah jadi bid'ah gitu. Ya itulah pengertian bid'ah itu sendiri kan awalnya kan dari standarisasi Islam. Jadi Islam yang benar itu yang seperti apa? Kan begitu asalnya kan. Dalam cengkerama kita ini kan Islam yang seperti apa? Akhirnya berkesimpulan Islam yang benar itu adalah Islam yang diamalkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya di abad ke-7. Itu kesimpulannya. Jadi Islam yang benar adalah Islam yang diamalkan oleh Rasulullah, Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya pada abad ke-7. Mbak Rahma, coba bayangkan kaki kita sekarang menginjak abad 21. Otaknya nyangkut di abad ke-7. Jadi kalau ditanya bagaimana hukumnya gitar, ntar gue lihat dulu. Buka kitabnya, nggak ada zaman Nabi gitar. Oh berarti beda. Apalagi itu harpa. Oh ada, enggak berarti nggak beda. Ada harpa ada kan. Daud kan juga pemain harpa juga. Kemudian apa lagi? Piano. Oh nggak ada, berarti beda. Kalau kenjering ada nggak? Oh ada, gendang ada kan zaman Nabi. Bayangkan. Jadi yang ada pada zaman Nabi berarti boleh, yang tidak ada berarti bid'ah. Seperti itukah kita beragama? Saya tidak menyalahkan, tapi saya bertanya. Izinkan saya bertanya. Saya tidak menyalahkan Anda, tapi izinkan saya bertanya. Cebok pakai tisu boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah melakukannya. Ya memang betul belum pernah ada tisu. Jadi pakai apa? Ya pakai batu. Bayangkan. Seperti itu. Jadi kalau pakai tisu namanya bid'ah. Kalau pakai batu tidak. Karena Nabi ceboknya pakai batu. Nanti sikat gigi pakai gimana? Pakai odol, pakai Pepsodent. Ya bid'ah. Jadi apa? Ya pakai siwak. Karena Nabi dulu tidak pakai sikat gigi. Bayangkan. Tayammum gimana? Kalau pakai puder gimana? Yang steril untuk ya nggak bisa, harus tanah. Ya harus di tanah. Tanahnya banyak teropong kebo lagi. Ke tanah gitu. Karena kan tercemar semuanya. Mungkin dulu zaman dulu padang pasir ya masih bersih ya. Kita kan sudah tanah kita kan sudah mengandung apa itu yang bikin orang kejang-kejang tuh. Ya kan? Iya yang longkrong kejang-kejang karena kotoran kuda tuh. Namanya apa karena yang kejang-kejang karena kotoran kuda tuh? Hah? Tetanus. Iya tetanus. Iya kan? Bisa tetanus semacam itu. Jadi ya seperti itulah. Menolong orang kafir itu sekalipun dalam kesusahan, ya tidak ada pahalanya. Tetapi kalau menolong ada binatang yang terjepit ataupun kelaparan, justru diperhitungkan pahalanya. Loh, masa manusia lebih rendah daripada binatang hanya karena tidak seiman, dan manusia yang tidak seiman itu dianggap kafir. Lalu kalau ada yang kelaparan butuh bantuan, lalu orang Islam itu karena menganggap tidak ada pahalanya akhirnya tidak mau menolong dan tidak peduli dengan sesama, karena di pikiran mereka itu bukan seiman atau tidak seagama. Lebih baik saya atau mereka itu yang mengaku dirinya lebih benar daripada kafir, lebih baik mereka menolong binatang atau memberikan makan binatang, karena menurut keyakinan mereka, mereka itu akan dapat pahala. Nah ini kan benar-benar gila sekali ya. Jadi ya pantas aja Profesor Ustadz Buya Syakur ini kesal dengan keyakinannya sendiri ya. Makanya dia melihat itu sangat marah saudara. Nah bayangkan orang secerdas Buya Syakur dan sesaleh hatinya itu ya harus meneladani yang salah atau mengkhianati imannya yang suci dan mengikuti cara-cara yang jahat, tentulah dia tidak mau. Nah sayangnya ada banyak orang-orang dari agama yang sama dengan Ustadz Buya Syakur justru membenci, mengutuki Ustadz Buya Syakur ketika membukakan hal-hal yang harusnya diperbaiki menjadi benar, dan mereka menganggap bahwa Ustadz Buya Syakur ini telah melecehkan agama mereka. Ini benar-benar parah. Sangat disayangkan sekali. Oke lah teman-teman, saudaraku semuanya, sampai di sini ulasan dari Pastor Daud.
Dan apa yang sudah kita dengar dari Ustadz Buya Syakur, kiranya ini menjadi pengetahuan serta pertimbangan hikmat buat kita, agar kita semakin cerdas bergaul dan semakin mengerti tentang kebenaran. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.